Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita belajar IPS kelas 6, tema 5, subtema 1 dan 2. Komoditas ekspor impor Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi ASEAN. Bersama saya, Pak Pram. ASEAN dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia. Beberapa faktor pendukung yang dapat membawa ASEAN menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, yaitu kawasan Asia Tenggara berada di daerah yang strategis di jalur perdagangan dunia. Yang kedua, negara-negara ASEAN juga merupakan negara yang memiliki komoditas dalam jumlah besar. Yang ketiga, ASEAN memiliki populasi penduduk yang cukup besar, masyarakat yang sangat beragam baik secara ekonomi maupun sosial, sebagai tujuan pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerja muda yang produktif, dan pasar ekonomi. Yang keempat, ASEAN memiliki kapasitas produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar dan berada di peringkat ke-6 terbesar di dunia. Beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Penyediaan cadangan pangan beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Penyelenggaraan produk industri bersama. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. AFTA. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri, dan pembentukan kooperasi ASEAN, ASEAN Cooperative Organization. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia secara konsisten melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Tujuan dari tukar-menukar barang tersebut adalah untuk mempererat hubungan antar negara dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam kegiatan ekspor-impor, setiap negara menawarkan komoditas unggulannya masing-masing. Komoditas itu apa? Komoditas adalah barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan atau dapat dipertukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian komoditas adalah barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi, dan kerajinan yang dimanfaatkan untuk ekspor. Kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Berikut adalah beberapa faktor pendorong munculnya kegiatan ekspor-impor antar negara. Yang pertama, perbedaan kebutuhan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Yang kedua, adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam setiap negara. Yang ketiga, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, keinginan setiap negara memperluas pasar dan mendapat keuntungan. Yang kelima, menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Contoh komoditas ekspor potensial Indonesia: karet, kelapa sawit, kakao, coklat, kopi, sayur-sayuran dan buah-buahan, udang dan lobster, ikan tuna, ikan cakalang dan berbagai hasil laut lainnya, kertas dan bahan baku kertas, tekstil, kayu dan barang-barang produksi dari kayu, kerajinan tangan, minyak dan lemak hewani serta minyak dan lemak nabati, mineral dan logam, serta minyak bumi. Beberapa contoh komoditas ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara ASEAN. Komoditas unggulan Indonesia yang dikirim ke negara ASEAN antara lain: yang pertama, udang dengan negara tujuan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kopi dengan negara tujuan Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam. Minyak kelapa sawit ditujukan ke Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos,
kakao ditujukan ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Karet dan produk olahan karet ke Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Komponen kendaraan bermotor untuk tujuan negara Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Tekstil ke Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar. Furniture ke Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Laos. Komoditas ekspor migas Indonesia ke negara-negara ASEAN. Minyak bumi ditujukan ke negara Singapura dan Thailand. Batu bara ke Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Contoh komoditas impor Indonesia dari negara-negara ASEAN. Jadi Indonesia masih mengimpor beberapa produk, beberapa komoditas dari negara lain. Contohnya beras, Indonesia masih mengimpor dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Gula pasir dari Thailand dan Malaysia. Daging ayam dari Malaysia. Minyak goreng Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Bawang merah dari Thailand dan Vietnam. Jagung dari Thailand. Mesin-mesin industri dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Manfaat kegiatan ekspor untuk Indonesia. Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, mengembangkan industri dalam negeri. Yang ketiga, memperkenalkan produk dalam negeri ke luar negeri. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan di dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang keenam, menjalin persahabatan serta kerjasama dengan negara lain. Manfaat kegiatan impor bagi Indonesia. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, mendapatkan barang atau jasa yang tak bisa dihasilkan di dalam negeri. Yang ketiga, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Yang keempat, mendapatkan teknologi yang lebih modern. Yang kelima, impor juga dipakai untuk mengendalikan inflasi karena barang impor dianggap lebih murah. Yang keenam, negara bisa fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Dan juga kegiatan impor itu untuk menjalin persahabatan serta kerjasama dengan negara lain. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.